Shalom. Shalom. Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia cabang Kelapa Gading. Apa kabar Bapak Saudara? Selalu luar biasa, amin. Saya mulai tantangan yang luar biasa. Sekali lagi boleh lambaikan tanganmu, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara di akhir bulan November 2025 ini. Kita percaya karena kemurahan Tuhan hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Hati hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kembali lagi Tuhan kami datang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Pakai setiap hati kami, lidah bibir kami, pikiran kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Biar setiap pujian penyembah kami jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan. Kami terlalu percaya setiap kami datang ke tempat ini Tuhan, setiap kami yang merindukan kesembuhan, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Setiap kami yang berbeban berat, Tuhan Yesus yang memberikan kelepasan. Bahkan setiap kami yang merindukan jawaban dari Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan jawaban terbaik bagi setiap kami. Bersatu hati kami berdoa untuk Natal Tiberias 2025, Gelora Bung Karno 6 Desember 2025 berjalan dengan lancar, cuaca cerah, tidak hujan, tidak panas, cuaca teduh. Tuhan datangkan jemaat Tuhan dari segala penjuru agar sama-sama kami merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Mengucap syukur, mengucap doa bagi Ibu Gembala Sidang kami terkasih Pendeta Darneti Pariaji, tegap sentosa, sehat selalu. Tuhan sertai secara luar biasa dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, penuh kemuliaan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk senangkan Tuhan lewat pujian kami, buat lewat penyembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau sembuhkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ada waktu ini untuk menyembah dan terima kasih sama Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Sekali lagi kita nyatakan
Engkau Tuhan yang selamatkan setiap kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. terima kasih. Salam pujian dan syukur hanya bagimu
pemegang nafas hidup kami, pencipta kehidupan kami. Ya Kau Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau kekasih jiwa kami, hanya Kau Yesus. Kasih Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan. Hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ayo angkat tanganmu, nyatakan Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, bahagiaku penuh. Kita bersama ya buat bangsa. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Biar kita meriah buat Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, hanya kami dapatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, penebus dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami memuji-Mu pada hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Lebih lagi kita katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari bersuka cita saudara pagi hari ini.
tanggalkan setiap bebanmu. Kita mengucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita mau katakan pagi hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudariku. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tanganmu pagi hari sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Kami bersorak-sorai ya Tuhan, mengucap syukur pagi hari ini. Sama-sama yang percaya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh lihat kiri kananmu pagi hari sambil katakan saudara. Beri senyum yang terbaik, saling memberkati pagi hari sama-sama. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur, amin. Sebab Tuhan Yesus Sang Juru Selamat boleh memberkati setiap kita sampai dengan kapanpun. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu Tuhan. Satu suara sama-sama katakan. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Katakan ku cinta, cinta keluargalah. Ku cinta, cinta keluargalah. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh terus percaya bahwa Tuhan selalu baik dan Dia memberkati setiap orang percaya kepada Dia. Puji Tuhan saudara, dan sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghendaki kita berhasil untuk menghasilkan buah. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu bertobat dan menyangkal diri setiap hari. Dan kita hidup bukan saja hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan.
sehingga terlihatlah Kristus di dalam hidup kita. Hidup bersama Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita intim dengan Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan selalu haus mencari Tuhan, serta bergantung selalu kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka akan membimbing pikiran, hati, dan kehendak kita, dan untuk membentuk karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah roh dan buah pertobatan. Identitas kita orang percaya akan terlihat jelas melalui perilaku kita sebagai manusia baru, yaitu hidup di dalam doa selalu dan ketika menghadapi tantangan dan menjadi pelaku firman sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat. Marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus dalam hidup ini kita selalu menghasilkan buah, ya berbuah-buah baik, ya buah-buah roh, buah pertobatan, mempunyai karakter yang baik, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mengarahkan diri dengan apa yang di depannya. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Ibu Pariaji buat setiap jemaat Tuhan. Suara gembala dengan tema untuk minggu ini saudara yaitu Mari Merayakan Natal Bersama Tiberias, Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Program pertama, pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara Natal Gereja Tiberias, Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta agar berjalan dengan lancar, pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama dengan Gereja Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar yang hadir suatu lautan manusia di Stadion Utama penuh kemuliaan dengan sinar nyala lilin Natal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Program kedua, Natal Tiberias, Sabtu 6 Desember 2025. Yang pertama, kesaksian Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai sejak Desember tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama merayakan Natal, menyambut Mesias, Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem, Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang berkata, Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menghadap Raja segala raja, Mesias yang lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1 hingga 4a. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan. Mika 6 ayat 6 hingga 7. Dengan kuasa minyak dan anggur kita dipuaskan secara jasmani, tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur kita diberkati secara rohani, kita dikenyangkan, dimuliakan dan diselamatkan untuk pesta bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Yang ketiga, kesaksian dari para jemaat yang merayakan Natal di Stadion Utama. Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama tahun-tahun yang lalu. Mereka merekam udah, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat para burung merpati bertebangan, ada juga yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat
belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada pagi yang indah ini. Mari saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pagi yang begitu indah, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Pagi yang begitu luar biasa, kembali kami boleh beribadah di gereja-Mu Tiberias Indonesia. Dalam kasih kebaikan Tuhan, kami mengalami Engkau hari lepas hari Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan Yesus kami tahu selalu ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya. Hari ini kami datang Tuhan, telah memberikan pujian penyembahan kami, dan saat yang terbaik ini lebih lagi kami akan memberikan hati kami Tuhan Yesus, hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam firman-Mu yang akan mengajar setiap kami, membentuk, bahkan mengubahkan, menyatakan janji-janji-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus, dalam kerelaan hati, buat kami mengerti Roh Kudus, bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus, dalam firman Tuhan yang hidup, hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menerima yang terbaik, kami boleh menerima sesuatu yang baru di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami seluruhnya. Dan inilah hati kami yang rindu, siap dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bentuk kami ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh bangkit beri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, bawa hati yang rindu sama Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada Tuhan kita, kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami Tuhan, oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu. Nyata sungguh begitu detailnya Engkau mengasihi kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu, buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang mengampuni kami dan membawa kami dalam persekutuan yang erat dengan Bapa dan dengan Engkau Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Lewati segala keadaan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sampai kepada kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus memerdekakan dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap pribadi, yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami, untuk kami mendengarkan, melakukan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan Yesus menghidupi kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Dan dengan iman, dengan ucapan syukur kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu marriage relationship. Khususnya saya mau bicara tentang hubungan, relation, Kristus dengan jemaat yang digambarkan di dalam hubungan pernikahan. Amin. Saudara yang sudah berkeluarga, saya percaya kebenaran firman Tuhan Yesus ini menjadi dasar dan kekuatan dalam hidup pernikahanmu. Juga saudara yang mengalami mungkin sedang ada masalah dalam pernikahannya, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memulihkanmu dan membawamu ke titik balik kepada pertobatan dan kepada pernikahan keluarga yang Tuhan Yesus rancangkan dalam hidupmu. Anak-anak muda yang satu hari akan menikah, engkau bisa mengambil keputusan yang kedua terpenting dalam hidup. Keputusan pertama yang terpenting dalam hidup kita adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hasilnya adalah kekekalan. Dan keputusan kedua terpenting dalam hidupmu, lebih dari keputusan mengenai pekerjaan, lebih dari keputusan mengenai bisnis, lebih dari keputusan mengenai studi, yaitu keputusan mengenai pasangan hidupmu. Amin. Karena itu akan mempengaruhi hidupmu sepanjang umur hidupmu. Itu sebabnya anak-anak muda baik yang belum menikah, satu hari engkau akan menikah, jadikan firman Tuhan ini dasar sehingga ketika engkau mulai hubungan dalam pacaran, engkau memulainya dengan benar, dengan kudus, dan di dalam rancangan Tuhan yang indah. Amin. Mari kita lihat di sana dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 33. Firman Tuhan katakan, judul perikopnya terjemahan bahasa Indonesia adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, 33 kita baca bersama-sama.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada 3 alasan kenapa pernikahan, topik pembahasan mengenai pernikahan ini begitu penting. Karena yang pertama adalah Allah menyatakan, menggambarkan hubungan pernikahan itu seperti hubungan dirinya sendiri, Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan di mata Tuhan ini adalah hubungan yang begitu kudusnya, begitu mulianya, begitu luhurnya, begitu murninya, sehingga Tuhan menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan pernikahan itu seperti mirroring, cerminan dari hubungan Kristus dengan jemaat. Alasan yang kedua adalah pernikahan menjadi salah satu sakramen. Karena dia 32 dikatakan rahasia ini besar. Dalam bahasa Latin Vulgata disebut sacramentum magnum. Sehingga menjadi satu dasar sakramental, yaitu sakramen dari gereja. Saudara, dan kenapa pernikahan ini begitu penting? Yang ketiga, kalau pernikahanmu sehat, baik secara jasmani, rohani, kualitas, maka gereja juga akan sehat. Amin. Komunitasmu akan sehat. Keluarga besarmu akan sehat. Amin. Jadi betapa pentingnya, mari kita lihat di sana bahwa ini bicara suatu hubungan. Amin. Yaitu ketika engkau masuk dalam pernikahan, semakin engkau mengenal pribadi Kristus, semakin engkau dekat dengan Kristus, saya percaya pernikahanmu semakin sehat di dalam Kristus. Amin. Saudara, dan orang yang dipanggil untuk menikah, saya berdoa dan saya percaya dan saya berharap engkau semakin mengenal hubunganmu dengan Kristus. Kenapa? Karena hubungan pernikahan itu antar suami dan istri itu adalah mirroring Kristus dengan jemaat. Dan saya akan menyampaikan 4K pada pagi hari ini yang menjadi dasar pernikahan di dalam Kristus. Amin. Mari kita lihat dulu. Slide-nya tolong dibuka. Rahasia ini besar. Slide PowerPoint-nya bisa, halaman yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Ada slide berikutnya. Jadi kalau suami istri hidupnya jauh dari Tuhan, maka kehidupan rumah tangganya juga akan jauh. Tapi suami istri yang secara pribadi dekat dengan Tuhan, maka kehidupan rumah tangganya juga menjadi dekat. Amin. Saudara, dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami kepenuhan lebih dulu di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau ada yang minta didoakan untuk pasangan hidup atau calon suami atau calon istri, saya akan doakan bahwa Tuhan pertemukan dengan orang yang sudah dibentuk, diproses Tuhan, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dan dipenuhi oleh Tuhan. Betapa pentingnya ketika saudara masuk pernikahan dan ada di dalam pernikahan, itu seperti 2 gelas yang diisi penuh oleh kasihnya Tuhan. Amin. Karena ketika 2 gelas ini diisi penuh, maka dua-duanya bisa saling memberi, saling memberkati dan mengalir. Bayangkan kalau 2 gelas kosong, bagaimana bisa memberi sehingga hanya menuntut, kamu harus isi saya, kamu harus kasih saya, kamu harus beri saya, kamu harus jadi seperti ini, saya maunya kamu seperti itu. Karena seperti 2 gelas kosong yang hanya saling menuntut untuk menerima. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk dipenuhi lebih dulu, 2 pribadi yang menjadi satu ini, dipenuhi oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga keduanya bisa saling mengisi dan saling memberi dan saling memberkati. Amin. K yang pertama, hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan dalam pernikahan, K yang pertama adalah covenant atau perjanjian. Bahasa Inggrisnya juga covenant. Saya cari bahasa baku Indonesia yang depannya huruf K, ketemu juga covenant, yaitu perjanjian. Ketika saudara lahir, saudara enggak buat janji loh di hadapan Tuhan kepada orang tuamu. Ketika saudara punya anak,
Saudara nggak buat janji di hadapan Tuhan kepada anakmu. Ketika saudara punya kakak laki-laki atau perempuan, punya saudara, saudara nggak buat janji kepada Tuhan, kepada kakakmu atau adikmu. Tapi ketika saudara menikah, saudara buat janji kepada Tuhan dan buat janji kepada pasanganmu. Amin. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian suami mengasihi istri. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami, menghormati suami. Karena hubungan pernikahan ini merupakan gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. Dan hubungan Kristus dengan jemaat didasari oleh apa? Perjanjian. Luar biasa kasih Allah. Allah yang mau punya hubungan dengan kita. Dan Allah mengikatkan dirinya dalam hubungan dengan kita melalui perjanjian. Kalau saudara baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, makanya kenapa Alkitab kita disebut perjanjian, adalah kerinduan hati Allah untuk punya hubungan dengan manusia. Sekalipun manusia itu telah rusak oleh karena dosa, tapi manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan Allah keinginan hatinya adalah memulihkan gambar dan rupa manusia itu kembali dan mempunyai hubungan yang erat dengan manusia ciptaannya. Nah, Allah buat perjanjian sepanjang zaman. Ada perjanjian Adam, tetapi Adam gagal. Dan Tuhan begitu setia untuk hubungan ini. Tuhan buat perjanjian dengan Nuh. Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih instruksi, konsekuensi, tetapi Nuh juga gagal. Nuh kedapatan mabuk setelah bahtera itu mendarat. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Abraham juga gagal. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan Musa. Mosaic Law di padang gurun. Tetapi umat pilihannya juga gagal. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan Daud. Amin. Dan puncaknya adalah Tuhan membuat perjanjian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Dengan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya perjanjian ini enggak gagal lagi. Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya di atas kayu salib buat kita. Darahnya yang menjadi darah perjanjian dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga di dalam Kristus kita bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Saudara, mari mengucap syukur. Mungkin engkau dalam tekanan, mungkin engkau dalam masalah, mungkin engkau dalam pergumulan. Tapi setiap hari mengucap syukur. Buat apa? Buat berkat yang terbesar. Buat anugerah yang terindah. Yaitu apa? Kita punya hubungan yang erat dengan Bapa di sorga. Dan harga hubungan ini sangat mahal, darah Tuhan Yesus. Yang menjadi dasar dari hubungan ini adalah covenant, perjanjian. Amin. Perjanjian lama dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 katakan demikian. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan mendasarkan hubungannya kepada umatnya, kepada jemaatnya di atas dasar covenant atau perjanjian. Amin. Tapi manusia gagal. Manusia banyak kelemahan, siklus berulang. Itu sebabnya perjanjian yang sempurna ada di dalam Kristus oleh darahnya. Lukas 22 katakan demikian, ayat yang ke-20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang ditumpahkan menggantikan kamu. On your behalf, untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu, for your benefit. Jadi untuk kita, menggantikan kita. Ada perjanjian darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya di dalam pernikahan ada perjanjian. Dan Tuhan mau kita menghormati, menghargai, bertanggung jawab di dalam perjanjian pernikahanmu. Perjanjianmu kepada Tuhan dan perjanjianmu kepada pasanganmu. Memerlukan komitmen, memerlukan integritas. Itulah dasar dari satu hubungan. Kalau nggak ada komitmen, kalau nggak ada integritas, hubungan itu akan rusak. Amin. Diperlukan komitmen, diperlukan kesetiaan, diperlukan integritas untuk merawat hubungan ini di atas dasar perjanjian. Amin. Kenapa? Karena pernikahan di dalam Kristus itu
bukan sesuatu yang coba-coba. Atau sesuatu yang ya trial dulu aja, nanti kalau nggak cocok bisa pulangin, nggak bisa saudara. Pernikahan di dalam Kristus adalah satu perjalanan yang nggak ada titik putar balik, nggak ada titik U-turn, nggak ada titik tombol cancel, nggak ada titik tombol redo atau undo, nggak bisa. Amin. Itu sebabnya ketika engkau sudah mengucapkan janji nikahmu, hidupi dasar dari pernikahanmu, yaitu perjanjian nikahmu. Amin. Yaitu apa? Untuk suami mengasihi istri dan istri menghormati suaminya seperti kepada Tuhan. Amin. Dasar yang kedua, mari kita lihat, adalah kekudusan. Mari kita lihat teksnya, ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 25. Saya akan bacakan di sana. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi dalam hubungan Kristus dengan jemaat didasari dengan apa? Kekudusan. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan ini memiliki dua perspektif. Dua-duanya benar. Yang pertama, karena Allah adalah kudus dan Allah mau kita kudus. Dan untuk kita menjadi kudus, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa dengan kesalehan kita sendiri. Nggak bisa dengan usaha kita sendiri. Itu sebabnya Allah menyediakan jalan darah Yesus anaknya yang menguduskan dan menjadikan kita kudus. Sehingga kita bisa punya hubungan yang benar dengan Allah. Yang kedua adalah, karena Allah telah memanggil kita menjadi umat yang kudus. Hidup dalam kekudusan. Tinggal dalam kekudusan. Jangan pernah keluar dari sana. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang mendasari hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita tidak dikuduskan lebih dulu secara posisi, enggak mungkin kita bisa disebut anak Allah. Enggak mungkin kita bisa disebut bait Roh Kudus. Enggak mungkin kita bisa disebut ahli waris kerajaan sorga. Enggak mungkin kita bisa disebut mempelai Kristus. Saudara dan saya lebih dulu dikuduskan secara posisi di hadapan Allah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari orang berdosa menjadi orang kudusnya Allah. Amin. Dan darah Yesus telah menempatkan kita kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak ada kerut. Dan kita dibasuh dalam pembaptisan, mengambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Dan ketika kita dikuduskan secara posisi, setiap hari proses hidup kita adalah proses pengudusan. Oleh apa? Oleh karya Roh Kudus dan oleh kuasa firman-Nya. Itu sebabnya ini juga menjadi penting di dalam hubungan pernikahan suami istri. Yang kedua, dasarnya adalah kekudusan. Tanpa kekudusan, rumah tangga itu sudah menjauh dari Tuhan. Tanpa kekudusan, rumah tangga itu sudah rusak dari dalam. Itu sebabnya pentingnya suami istri di mana melangkah. Suami menjadi imam yang kudus, istri menjadi istri yang kudus dalam rumah tanggamu. Anak-anak muda, engkau masuk dalam pernikahan. Saya tahu tantangan zaman ini, anak-anak muda jauh lebih berat, jauh lebih hebat. Saya nggak berani ngomong ke anak-anak saya, zaman kamu mah enak, zaman papa dulu, nggak berani saya bandingin. Karena zaman anak-anak muda sekarang zaman yang tantangan yang begitu berat, tantangan budaya, tantangan identitas, tantangan iman, tantangan kerohanian, tantangan ekonomi, tantangan kehidupan dan sebagainya, tantangan sosial, begitu berat. Tapi saya percaya ketika engkau mengambil komitmen, saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus, dan saya mau taat kepada firman Tuhan, saya percaya kekuatan itu datang dari Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Jadi karena dasar dari pernikahan itu adalah kekudusan sebagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Dan harga kekudusan itu sangat mahal darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya anak-anak muda, pemuda-pemudi yang akan masuk dalam pernikahan, hidup dalam kekudusan. Masuk dalam pernikahan yang kudus. Saya ngomong to the point. Untuk tidak melakukan hubungan badan sebelum pemberkatan pernikahan. Karena sebelum pernikahan dan di luar pernikahan, jelas, clear, adalah perzinahan. Amin. Tuhan mau engkau hidup dalam kekudusan dan masuk dalam pernikahan yang kudus, yang memuliakan Tuhan, sehingga keluargamu, pernikahanmu menjadi satu kado bagi, pertama buat persembahan yang harum buat nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagi keluargamu, bagi orang tuamu yang sudah membesarkanmu, bagi gerejamu, bagi teman-temanmu yang percaya kepadamu, bagi keluarga besarmu, bagi lingkungan sosialmu, dan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayanimu. Pernikahanmu yang memuliakan Tuhan adalah satu kado yang indah. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang ketiga adalah kesetiaan. Yang menjadi dasar di dalam hubungan, relation, adalah kesetiaan. Kalau nggak ada kesetiaan, hubungan itu pasti berhenti di tengah jalan. Tanpa kesetiaan, hubungan itu pasti rusak di tengah jalan. Apapun. Hubungan pernikahan, pertemanan, persaudaraan, bahkan dalam bisnis sekalipun diperlukan loyalty, kesetiaan. Itu sebabnya orang rela, perusahaan-perusahaan rela, brand-brand rela menanam modal yang sangat besar, mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk apa? Untuk customer loyalty, untuk brand loyalty, untuk kesetiaan customer, kesetiaan kepada brand dan sebagainya. Kenapa? Karena bicara jangka panjang. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Hubungan kita, Kristus dengan jemaat, didasarkan apa? Kepada kesetiaannya Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang memampukan kita setia, amin. Seperti lagu pujian tadi, dengan apa akan ku balas segala dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan, amin. Mari kita lihat di sana dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Inggris Net Bible. I've been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. So the life I now live in the body, I live because of the faithfulness of the Son of God who loved me and gave himself for me. Saya telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam saya. Dan hidup yang saya hidupi sekarang di dalam tubuh ini, saya hidup karena kesetiaan anak Allah. Terjemahan bahasa Indonesia katakan, saya hidup karena iman kepada Kristus. Amin. Dua-duanya benar. Tetapi kita bisa beriman kepada Kristus karena kita menerima lebih dulu kesetiaannya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terus tolong jangan dibuka dulu. By the faithfulness of the Son of God who loved me and gave himself for me. Jadi Kristus mendasarkan hubungannya dengan kita. Kenapa? Karena kesetiaannya memikul kayu salib. Kesetiaannya mengampuni kita, mengasihi kita, menuntun kita, menjaga kita sampai hari kedatangannya. Kesetiaannya menyediakan tempat di sorga bagi kita. Kesetiaannya akan datang kembali untuk mendapati saudara dan saya dan menjemput kita untuk kekal bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Itu sebabnya dalam hubungan pernikahan, kesetiaan itu menjadi begitu penting. Kesetiaan akan janji pernikahanmu. Amin. Mungkin engkau katakan, Bapak gak tahu sih suami saya kayak gimana. Atau suami katakan, Bapak gak tahu sih istri saya kayak gimana. Setia sama Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Istri, hormati suamimu. Suami, kasihi istrimu. Firman Tuhan gak pakai embel-embel. Kalau, jika, dalam kondisi. Enggak. Istri, tunduk kepada suamimu.
Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, hendaklah istri menghormati suaminya dalam segala sesuatu sama seperti kepada Tuhan. Suami, kasihlah istrimu, kasih yang berkorban sampai menyerahkan nyawa, kasih agape, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Katakan amin. Untuk menguduskannya, menempatkannya kudus, dan firman Tuhan katakan apa? Untuk merawatnya. Saya kembali akan bacakan di sana. Ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Saudara, jadi Tuhan itu merawat kita. Dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah to nourish, to feed. Jadi percaya kepada pemeliharaan Tuhan kepada jemaatnya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan merawat saudara dan saya. Tuhan memelihara kita. Tuhan memberi makan kita. Katakan amin. Dan Tuhan menghibur kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Amin. Saudara, dan K yang keempat, yang terakhir dan saya akan lebih banyak di sini adalah kasih dan ketundukan. Karena Kak semua, saya search ini term yang tepat, istilah yang tepat Kak juga apa? Ketundukan. Karena kalau penundukan beda. Penundukan itu penguasaan, menguasai. Tapi kalau ketundukan adalah hal kepatuhan. Amin. Kasih dan ketundukan, love and respect. Mari kita baca ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tolong teksnya dikeluarkan, slide yang setelah poin yang keempat, kasih dan ketundukan. Tetap di sana Pak, tetap di PowerPoint ini. Kita baca bersama-sama. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Jadi bagaimana suami dan istri ini bisa saling mengasihi, bisa saling menghormati. Ada satu buku, yaitu buku dari Emerson Eggerichs tahun 2004 mengenai love and respect. Dia menggambarkan ada dua cycle di dalam kehidupan pernikahan. Cycle yang pertama dinamakan crazy cycle. Bisa tolong dibuka di sana. Yang terjadi adalah ketika rumah tangga itu mengalami kerusakan, ketika rumah tangga itu mengalami problem, konflik, bahkan mudah tersinggung, bahkan dikit-dikit ribut. Kenapa? Karena terjadi crazy cycle ini. Apa yang menyebabkan crazy cycle adalah without love, she reacts without respect. Without respect, he reacts without love. Tanpa kasih yang diterima oleh istri dari suaminya, dia bereaksi tanpa hormat kepada suaminya. Tanpa hormat yang diterima oleh suami dari istrinya, suami bereaksi tanpa kasih kepada istrinya. Sehingga terjadi crazy cycle, saudara. Kenapa? Karena tidak saling kebutuhannya terpenuhi. Ketika Tuhan menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, dan Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Lalu ketika Tuhan menyatukan mereka dalam pernikahan menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih tahu kebutuhan yang berbeda ini apa? Kebutuhan utama dari laki-laki adalah dihargai, diakui, dihormati. Sedangkan kebutuhan utama dari wanita adalah dikasihi. Jadi kebutuhannya berbeda. Sedangkan dunia seringkali hanya mengeneralkan menjadi kata love saja. Saudara bisa lihat
pergi ke toko buku atau beli kartu ucapan hanya ditulis I love you, betul? Thank you, kartu-kartu ucapan. Tapi jarang sekali yang menulis I respect you. Padahal ini adalah satu kebutuhan dari pria atau suami, yaitu apa? Dihormati, dikasihi. Itu sebabnya ada banyak suami-suami yang tidak menerima hormat di dalam rumah tangganya, tidak diakui di dalam rumah tangganya, mencari hormat di luar, melalui komunitasnya, melalui hobinya, di pekerjaannya, membuktikan dia orang sukses, dihormati di tempat dia bekerja, lingkungan dia. Tetapi sukses yang benar, sukses yang sesungguhnya terjadi adalah sukses yang ada di dalam rumah tangga. Karena kalau rumah tanggamu sukses, maka keluar pun pasti akan ada berkat Tuhan di sana. Amin. Kalau rumah tanggamu miliki dasar yang benar, maka rumah tanggamu akan miliki kekuatan yang dari Tuhan. Memang ada tantangan, memang ada masalah, memang ada pergumulan eksternal yang kita hadapi dalam kehidupan pernikahan. Tetapi kalau rumah tanggamu kuat di dalam Tuhan, saya percaya ada kekuatan Tuhan yang menolong. Amin. Seringkali ketika ada masalah di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yang kita cari apa? Yaitu penyelesaiannya masalah eksternal dulu. Ini gimana nih? Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin hubungan dengan keluarga besar dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau, engkau menyadari bahwa pemulihan, berkat yang sesungguhnya dimulai dari mana? Berkat internal dulu. Suami istri yang kuat di dalam Tuhan, saya percaya berkemenangan menghadapi segala tantangan dan perkara. Katakan amin. Mari kita lihat kembali di sana. Jadi terjadi crazy cycle. Yaitu apa? Karena istri merasa tidak dikasihi sehingga dia bereaksi tidak menghormati suaminya. Karena suami merasa tidak dihormati, maka ia bereaksi tidak mengasihi istrinya. Bagaimana bisa keluar dari crazy cycle ini? Dari siklus gila ini? Ada satu orang, baik itu suami atau istri yang mau berinisiatif untuk hubungan ini dipulihkan, untuk memutar balik siklus ini, untuk mau mengisi tangki bahan bakar dari pasangannya, untuk mau berkorban, memenuhi kebutuhan pasangannya, walaupun kebutuhannya sendiri belum terpenuhi. Yaitu dengan apa? Meskipun istri saya tidak menghormati saya, tapi saya mau mengasihi dia. Atau istri bisa berkata dan mengambil keputusan, meskipun suami saya tidak mengasihi saya, tapi saya mau untuk menghormati dia. Ketika ada satu orang yang berinisiatif untuk melakukan ini, maka siklus ini akan bisa diputar balik menjadi energizing cycle. Kenapa? Karena yang satu memberi bahan bakar kepada yang lain. Yang satu mengisi tangki yang lain. Sehingga terjadi energizing cycle. Yang kasih yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini yang memotivasi, memampukan, menjadi energi, menjadi bahan bakar buat istri menghormati suaminya. Dan yang terjadi adalah hormat yang diterima oleh suami dari istrinya menjadi bahan bakar, menjadi energi, dan juga mengisi tangki penuh, memotivasi suami untuk mengasihi istrinya, sehingga terus terjadi siklus ini. Suami bisa mengasihi istrinya, dan istri bisa menghormati suaminya. Saling memberi bahan bakar, saling mengisi energi, saling mengisi dua gelas yang penuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita menyadari lebih dulu bagaimana Kristus mengasihi kita dan bagaimana kita tunduk hormat kepada Kristus. Amin. Jadi suami mengasihi istri, kenapa? Karena mengasihi Kristus. Amin. Karena taat kepada Kristus. Istri menghormati suami, bagaimanapun sikap suaminya, kenapa? Karena taat kepada Kristus, taat kepada firman-Nya. Karena mengasihi Kristus. Kalau dimulai dengan dasar ini, mengasihi Kristus, taat kepada Kristus, maka kasih Yesus itu yang memberimu kekuatan, kesetiaan Tuhan Yesus itu yang memberimu kekuatan, kemampuan untuk melakukan inisiatif. Katakan amin.
Yang terjadi dalam rumah tangga, masalah, konflik. Kenapa? Karena dua-duanya hanya reaktif, tetapi bukan inisiatif. Yang terjadi konflik dalam rumah tangga, kenapa? Karena dua-duanya saling menuntut. Apa yang kamu bisa berikan buat saya? Apa yang saya bisa terima dari kamu? Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Saya maunya kamu begini, saya maunya kamu begitu. Tapi kalau pernikahan di dalam Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus, inisiatif memberi, katakan amin. Inisiatif berkorban, bukan reaktif, tapi inisiatif. Apa yang saya bisa berikan buat kamu? Apa yang kamu bisa terima dari saya? Amin. Saya percaya ketika dua-duanya berinisiatif untuk saling memberi, dua-duanya menerima, dua-duanya saling memberi energi, dua-duanya saling mengisi bahan bakarnya masing-masing, mengisi bahan bakar pasangannya, dan dua-duanya saling memotivasi satu sama lain. Dan pernikahanmu terjadi energizing cycle dan memuliakan Tuhan. Enggak mudah tersinggung, enggak dikit-dikit ribut, konflik dan sebagainya. Enggak, saudara. Tapi ada inisiatif yang untuk saling mengisi, saling memberi, saling memotivasi, dan memenuhi tangki kebutuhan pasanganmu. Amin. Bagaimana sih prakteknya istri, suami mengasihi istrinya? Yaitu dengan apa? Dengan memberi perhatian, memberi kehadiran, dan ada kedekatan. Ada keterbukaan. Istri dilibatkan untuk berbagi pikiran. Bukan sekedar, ya pokoknya beban ini saya yang tanggung. Kamu kayaknya gak ngerti apa-apa. Enggak. Istri pengen untuk ada keterbukaan. Untuk dilibatkan. Untuk juga menjadi berarti. Istri juga ingin didengarkan. Bapak Ibu, ini praktek nasihat praktis sehari-hari. Kalau istri lagi bercerita begini begitu, dengerin aja, dengerin. Jangan ujung-ujungnya berusaha koreksi. Kamu sendiri sih yang salah. Kamu mestinya begini, kamu mestinya gitu. Jangan. Endingnya nggak bagus. Dengerin aja. Udah didengerin, dia udah puas, saudara. Sama seperti orang kalau enak, udah muntah itu udah lega, saudara. Jangan dikoreksi, kamu makan apa tadi? Makannya jorok sih, sembarangan sih. Enggak, endingnya pasti nggak bagus. Jangan langsung dikoreksi, dengerin aja, amin. Ini pelajaran berharga. Juga ada kedekatan emosional, mau bicara dari hati ke hati. Dan juga ada apresiasi kepada istri, bukan kritik. Ada rasa aman, dan juga ada kepemimpinan yang berkorban dari suami. Apa yang bentuk istri menghormati suami? Ada penghargaan, menghargai dia sebagai pemimpin dan sebagai seorang pria. Memberi dorongan, bukan meremehkan, tidak merendahkan, apalagi di depan orang. Ketika kumpul keluarga, ceritain suami, jangan. Engkau tidak sedang menghormati suamimu. Jangan ceritain kepada teman-teman, suami saya begini-begini, ntar ngomong lagi, yang satu ngomong lagi, nyamber lagi. Akhirnya cerita tentang suaminya tersebar. Walaupun memang secara tidak langsung menjelekkan di depan suaminya. Kadang-kadang di tengah pertemuan keluarga, iya tuh suami saya mah begini nih, emang dia orangnya mah begini, udah pelit gini-gini, jangan. Amin. Jangan merendahkan di depan banyak orang. Beri dukungan untuk bisa memberi rasa percaya diri. Beri damai, amin. Bawa damai, kenapa? Karena ini memang karakternya wanita, perempuan. Sebagaimana 1 Petrus pasal yang ketiga katakan, ada roh remah lembut dan tentram yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Katakan amin. Sehingga kau bisa taat kepada suamimu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Ada roh lemah lembut dan tentram. Perhatikan nada bicaranya. Perhatikan kata-katanya. Jangan menyerang dengan kata-kata. Perhatikan komunikasi. Ada pasangan hamba Tuhan, suami istri. Ditanya, apa sih rahasianya
kalau pernikahannya itu mereka bisa sampai panjang banget, sampai masuk ke 50 tahun, perayaan emas ya. Lalu ya semua karena berkat anugerah Tuhan. Tapi pasangan hamba Tuhan ini membagikan tips praktis yaitu begini. Dalam ngomong itu ada filter. Jangan asal jeblak. Perhatikan kata-kata yang diucapkan. Ada filternya. Tidak menyinggung. Tapi mengasihi dan membangun dan memberkati. Amin. Bapak Ibu hari ini filternya dipasang ya. Dan juga ada mengakui usaha suami untuk memimpin, untuk menyediakan, untuk bekerja, berusaha, dan juga ada trust, ada kepercayaan akan integritas suami, keputusan. Amin. Saya pernah ketemu konseling pranikah. Akhirnya masalah, tetapi puji Tuhan masalahnya selesai. Kenapa? Karena ada trust issue di sana. Jadi calon suaminya ini di tracking kayak mesen GoFood, saudara. Ada di mana, lagi ngapain. Sehingga pada saat dia lagi beraktivitas kerja yang memang lagi butuh konsentrasi, ketenangan, fokus dengan orang lain. Jadi bentar-bentar dicariin, saudara. Diperlukan trust, diperlukan kepercayaan, keputusan akan dan juga integritas. Amin. Saudara, jadi intinya adalah slide berikutnya. Ketika masuk dalam pernikahan ada unconditional love dan unconditional respect. Ini yang sudah melekat ketika engkau mengambil keputusan untuk menikah. Ini yang engkau akan lakukan dan engkau akan berikan karena ketaatanmu kepada Tuhan, karena mengasihi Tuhan, yaitu apa? Unconditional love, kasih yang tanpa syarat suami kepada istri, hormat yang tanpa syarat, hormat dan kasih yang pakai kata meskipun, bukan mestinya. Amin. Meskipun kadang-kadang suami lagi bikin kesel istri, tapi istri tetap mau menghormati suaminya. Meskipun kadang-kadang suami merasa tidak dihormati oleh istrinya, tetapi suami mau mengasihi istrinya. Meskipun demikian juga iman kita kepada Tuhan bertumbuh dewasa rohani, bertumbuh dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan adalah iman yang meskipun. Amin. Bukan iman yang harusnya begini, harusnya begitu. Enggak, meskipun. Meskipun Tuhan belum menjawab doa saya, tapi saya mau menantikan waktunya Tuhan. Meskipun saya belum melihat, tapi saya mau percaya, katakan amin. Iman yang meskipun ada dalam pergumulan, meskipun ada dalam kesulitan, tapi saya mau percaya Tuhan Yesus tetap baik dan saya mau setia mengiring Tuhan. Iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang kuat, iman yang meskipun. Demikian juga dalam kehidupan suami istri ada kata meskipun, unconditional love, unconditional respect. Amin. Saya percaya ketika dua-duanya untuk saling berinisiatif, saling memberi dan tidak saling menuntut dan menjadikan dasarnya adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya percaya rumah tanggamu, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kalau ada keperluan, ada masalah, ada tantangan secara ekonomi, pesan praktisnya sederhana, satu, jangan ribut gara-gara duit. Berdoa bersama-sama, berseru sama Tuhan, percaya Tuhan memelihara umatnya, Tuhan memelihara milik kepunyaannya, Tuhan merawat anak-anaknya, katakan amin. Tuhan memberi makan anak-anaknya, Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan menolong, katakan amin. Sehingga tantangan di luar ada, yaitu tantangan ekonomi, persoalan, kesulitan, tetapi jangan rusak di dalam, kuat di dalam, solid di dalam, amin. Teguh di dalam, rukun di dalam. Maka firman Tuhan katakan, ketika Tuhan melihat ada hidup yang rukun, ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
untuk selama-lamanya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini baru 30 menit nih, belum 5 tahun saya mau tanya. Belum 1 tahun, baru 30 menit, 4K. K yang pertama apa? Covenant, puji Tuhan dari sebelah sini. Dari sebelah sini saya nggak yakin sebulan lagi masih ingat. K yang pertama apa? Covenant. Yang kedua, kekudusan, puji Tuhan. Kalau 2 ini ingat, ya 5-10 tahun ingat lah. K yang ketiga, kesetiaan. K yang keempat, kasih dan ketundukan, love and respect. Saya berdoa, Roh Kudus yang terus mengingatkan firman Tuhan ini sepanjang umur hidupmu dan sepanjang umur pernikahanmu dan saudara-saudari yang akan menikah, menjadikan ini dasar ketika engkau mengambil keputusan pasangan hidup. Enggak usah coba-coba. Saya harus ngomong to the point. Dia belum mengenal Tuhan, Pak. Ya saya jalanin dulu deh. Nanti saya bawa mengenal Tuhan. Biarin serahin urusannya sama Tuhan. Saudara yang terima bersih. Amin. Tuhan beri saya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan. Yang sudah dibentuk Tuhan. Yang sudah diproses Tuhan. Yang mengalami kasih-Nya Tuhan. Amin. Jangan coba-coba. Amin. Terima bersih dari Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari Bapak Ibu di rumah, atau keluarga, atau Bapak Ibu, anak-anak yang hadir secara keluarga, atau suami istri, mari bergandengan tangan. Pak, Engkau punya tugas jadi imam yang kudus, jadi seorang pria yang takut akan Tuhan, membawa istri anak-anakmu datang mendekat kepada Tuhan. Kalau mungkin suami belum berfungsi seperti itu, atau masih jauh, belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman Tuhan,
Mari Bu, bawa keluargamu dekat dengan Tuhan. Atau mungkin orang tuamu jauh dari Tuhan. Mari anak-anak muda, bawa keluargamu datang pada Tuhan. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama. Keluarga yang mendekat kepada Tuhan, maka akan terjadi kedekatan yang erat satu sama lain di dalam keluarga itu. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan akan menjadi keluarga yang kuat menghadapi tantangan dunia. Mari katakan sama-sama, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with you. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you more. Saya mau berdoa buat saudara, keluarga yang mungkin sedang menghadapi tantangan, persoalan, apakah itu ada perkara-perkara yang kau hadapi. Mungkin ada masalah ekonomi di sana. Atau mungkin ada masalah dengan anak-anakmu yang sedang juga bermasalah. Saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menolong. Tangan Tuhan Yesus yang kuat memulihkan. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menyembuhkan. Rancangan keselamatan Tuhan Yesus terjadi. Dan sambil engkau menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan, satu hal yang prioritas buat Tuhan juga, bukan hanya memberi solusi eksternal, tetapi juga membuat internal keluargamu menjadi semakin indah dan kuat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap suami istri yang hadir di tempat ini. Mampukan mereka taat mengasihi-Mu Tuhan Yesus lebih dulu. Sehingga tanpa syarat. Sehingga dengan iman yang meskipun mereka bisa melakukan, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, bisa saling berinisiatif. Sebagaimana kami menerima kasih Yesus yang inisiatif mengampuni kami, menyelamatkan kami, menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan doa kami Tuhan, setiap keluarga yang ada di tempat ini, semakin hari semakin melekat kepadamu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan berkata dalam Mazmur pasal ke-91, berkat perlindungan, berkat dikenyangkan oleh Tuhan, berkat dibentengi oleh Tuhan, berkat dituntun, dijagai oleh Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku dan mengenal namaku. Berkat-Mu Tuhan di dalam Yohanes pasal 15, tinggal di dalam-Mu Tuhan, melekat kepadamu Tuhan, berbuah banyak. Sebab di luar Engkau, jauh dari Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyerahkan setiap keluarga yang Tuhan karuniakan. Mari kita angkat satu pujian lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidupmu.
dalam hidup keluargamu. Tuhan Yesus yang berdaulat. Tuhan Yesus yang menjaga, menolong dan menuntun. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Di tanganmu. Kami percaya setiap pribadi yang sedang mengikuti ibadah ini bukan kebetulan, tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada setiap kami, kamu ada di hatiku, kamu ada di pikiran. Aku begitu mengasihimu. Aku punya rencana akan masa depanmu yang penuh harapan. Kamu ada di pikiranku. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Bukan dunia yang pegang kendali, bukan masalah kami yang pegang kendali, tapi Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidup kami. Tak pernah ditinggalkan. Tangan yang telah berlubang paku, tangan yang telah hancur, tangan yang telah berkorban menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Menit ini damai sejahtera, ketenangan Tuhan Yesus mengalir ke setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Memberi mereka kekuatan, pengharapan yang baru. Di tanganmu, di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya mau berdoa buat keluarga yang sedang mengalami dua hal ini. Yang pertama yang sedang mengalami goncangan, saya nggak tahu goncangan itu apa. Dan yang kedua, dalam pikiranmu, engkau berpikir sepertinya keadaannya sedang tenggelam. Enggak, kapalmu nggak akan tenggelam. Tuhan yang pegang kemudi, Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan yang menibakanmu kepada pelabuhan tujuannya Tuhan, sesuai rencananya Tuhan. Mari keluargamu gandengan tangan. Masih ada pengharapan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah bangkit. Dia pegang hari esokmu. Dan tidak ada yang lebih besar atau lebih kuat dari tangan Tuhan yang penuh kuasa. Angkat ini sekali lagi. Kalau mulutmu pagi hari ini bisa mengatakan ini, Tuhan mau konfirmasi, berarti juga sedang ada rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ku di tanganmu, engkau sekali-kali tidak akan tenggelam. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu. Itu cukup bagi kami Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, ku di tanganmu, ku di hatimu. Tuhan engkau merawat kami. Tuhan engkau memelihara hidup kami. Di tanganmu, Tuhan engkau membawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus.
dalam tangan-Mu Tuhan. di tanganku, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kau telah mengajarkan setiap kami firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami sehari-hari. Maka Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ajar kami senantiasa beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Maka kami percaya di dalam beri kepada Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan Yesus, Kau sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, yang mencurahkan setiap berkat dan mujizat-Mu di waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi pada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk persembahan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena firman Tuhan katakan, sebab inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, jadikanlah peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkorban, menderita, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Sebab tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan,
dan kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh tubuh Tuhan Yesus dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima damai sejahtera, kelegaan, kekuatan dari Tuhan, ketenangan, ketentraman, keamanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Keluarga kami diberkati Tuhan, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dijadikan ciptaan yang baru, yang kudus, yang mulia, yang benar, yang tidak bercacat, yang tidak bercela oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami disembuhkan, keluarga kami diberkati Tuhan, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling sabar, saling memberkati, ada kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami disembuhkan. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Setiap tetes bagian darah kami sehat sempurna. Setiap syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Setiap tulang-tulang otot kami sehat sempurna. Sendi-sendi kami sehat sempurna. Setiap hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, disembuhkan, dipulihkan, tidak autoimun, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Suruh masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Kasih anugerah Tuhan Yesus yang begitu besar dan melimpah memberkati Ibu Gembala Sidang kami, sehat, panjang umur, kuat, penuh hikmat Tuhan dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Bersama keluarga diproteksi Tuhan Yesus. Kami doa setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus yang melayani bersama keluarga ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan ada pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk acara Natal Gereja Tiberias. Tuhan Yesus yang mengurapi, memberkati, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus dicurahkan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membangun, memberkati, membangkitkan iman setiap jemaat yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Pardiman bersama Ibu Lia. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga mereka, pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib, nyata sungguh. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Pak Daniel Sitompul untuk dapat visa sponsorship. Kami doa buat Ibu Mansya di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanannya diberkati, disertai Tuhan Yesus, proses pengobatannya diberkati Tuhan Yesus. Oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan dalam kekuatan Tuhan Yesus, panjang umur, sehat dalam keadaan yang baik. Kami doa juga Ibu Helen dalam nama Tuhan Yesus, ginjalnya sehat sempurna. Pak Hendra juga matanya sehat sempurna, ginjalnya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga,
Tuhan Yesus memberkati kami. Lebih dari roti mana, pemeliharaan Tuhan Yesus nyata setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari jubah baru. Tuhan Yesus memberi kami tubuh kemuliaan kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus setia memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan, yang mengaruniakan hidup kami ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kami, menjadi satu dalam persekutuan yang erat dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berkata dan mengalami, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang setia mengasihi kami dan telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa sehati sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, surut firman Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini diurapi, dioleskan, dicurahkan, diteteskan dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus. Berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus memenuhimu, Tuhan Yesus mengenyangkanmu, bahkan di situasi tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus yang memelihara hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan, kekuatan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan pertolongan Allah Roh Kudus menghiburmu, menolongmu, menguatkanmu, meneguhkanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Dan sepanjang hari hidupmu, engkau sendiri akan melihat terheran-heran, tercengang-cengang belas kasihan, kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya turun atasmu, nyata dalam hidupmu, melimpah di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di Stadion GBK. Terima kasih Yesusku, terima kasih.